Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ulumuna, channel yang penuh ilmu dan berguna. Kembali lagi dengan saya di mata kuliah Ulumul Quran bersama mahasiswa-mahasiswi IPN Tegal terutama khususnya. Pada kali ini saya akan bahas tentang muhkam dan mutasyabih. Apa itu muhkam dan mutasyabih? Mari kita langsung saja simak. Pertama, pengertian muhkam dan mutasyabih. Muhkam itu memutuskan antara dua hal atau lebih. Ya, memutuskan suatu perkara dua hal atau lebih. Ya. Kemudian ada pengertian lain, mencegah yang dolim dan yang mungkar. Ini muhkam, memutuskan sebuah yang benar dan yang batil. Ini muhkam. Maka ada istilah hakim. Hakim itu tugasnya itu menentukan yang benar dan yang salah. Atau ada lagi ayat-ayat Al-Quran yang diketahui maksudnya, penjelasannya dan takwilnya. Ya. Pentakwilannya hanya satu segi. Ya. Jadi muhkam itu hanya ada satu takwilan, yaitu penjelasannya sudah pasti, sudah benar. Ya. Itu muhkam ya. Muhkam itu pasti secara ringkasnya muhkam itu jelas. Ingin menentukan yang jelas. Ya. Nah, dalilnya Al-Quran ya. Alif lam mim ra. Alif lam ra. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fusilat min ladun hakimin khabir. Nah, ada lagi mutasyabih. Nah, mutasyabih ya. Mutasyabih itu tidak dapat dibedakan dengan hal yang lain karena ada kemiripan. Nah, ini intinya mutasyabih itu mirip. Di Al-Qur'an itu ada beberapa ayat ya, itu yang memiliki arti yang mempunyai kemiripan dengan hal-hal yang lain. Sehingga ini menjadikan banyak perbedaan para ahli tafsir dalam mengartikan satu ayat tertentu atau satu petikan kalimat dalam ayat tertentu. Nah, sehingga ada ayat yang hanya bisa ditafsiri, yang tahu maknanya itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi pentakwilannya itu lebih dari satu. Tadi kalau muhkam itu hanya satu. Kalau pentakwilan dalam mutasyabih itu dari beberapa segi. Dalilnya juga Al-Qur'an ya. Allahu nazzil atal hadis kita bermutasyabih. Ada kata-kata mutasyabih. Kenapa terjadi adanya ayat-ayat mutasyabihat ya? Ayat-ayat yang samar ya. Itu yang pertama karena ada kesamaran pada lafaz ayatnya. Nah, ada dua bagian ya. Samar pada lafaz yang mufrad, samar pada lafaz yang murakkab. Ini penjelasannya nanti kita sambil satu persatu ya. Ini secara umum saja saya tunjukkan ya. Secara umum dulu saya tunjukkan ini adalah sebab-sebab adanya ayat mutasyabihat. Samar pada lafadznya murakkab. Ya, murakkab itu terlalu ringkas, ada yang terlalu luas, susunannya kurang tertib dan seterusnya. Kemudian ada lagi kesamaran pada makna ayat. Ada lagi kesamaran pada lafadz dan makna ayat. Ya, kita jelaskan satu persatu. Di dalam ayat Al-Quran itu ada lafadz mufrad yang gharib. Mufrad itu tunggal, gharib itu asing, aneh ya. Makna yang asing, yang tidak terjadi, yang tidak seperti makna umumnya. Contohnya gini, wafakihatan, wafakihati ya, wafakihatu wa abba gitu, wafakihatu wa abba, mata'alakum wa li'an'amikum. Jadi abba nah, artinya itu rumput-rumputan ya, dan buah-buahan serta rumput-rumputan. Tapi kalau secara tekstual abba itu kan biasanya maknanya bapak gitu kan ya, bapak, ayah gitu. Tapi di sini abba, fakihatan abba. Ini abba kalau tidak ada ayat selanjutnya, tidak ada mata alakum wa li'an'amikum, ini maknanya membingungkan. Nah, ini adalah lafaz-lafaz yang gharib ya, lafaz yang samar, yang mutasyabih. Maka abban ini dijelaskan dengan adanya mata alakum wa li'an'amikum, untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. Nah, maka ini maknanya adalah sudah jelas. Ini berarti abban di sini itu berarti abban di sini maknanya rumput ya. Kemudian selanjutnya lafaz mufrad ganda. Faragha alaihim dharban bil yamin. Ada kalimat al-yamin ya. Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya. Ingat kisah Nabi Ibrahim pada waktu itu yang menghancurkan berhala itu dengan yamin ya. Yamin itu ada yang maknanya tangan kanan. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim itu tidak kidal.
Ada juga yamin yang mananya kuat, ya karena dengan sepenuh tenaga Nabi Ibrahim menghancurkan. Ada juga yang mananya sumpah. Nabi Ibrahim juga pernah bersumpah ya. Watullahil aqidanna asnamakum pada antuwallu mudbirina. Nabi Ibrahim itu pernah bersumpah, sungguh saya akan menghancurkan berhala-berhala orang-orang kafir itu. Jadi yamin ini maknanya beragam ya. Tunggal mufrad tapi memiliki makna ganda, makna banyak. Ini mutasyabihat gitu ya. Lafadz murakkab terlalu ringkas ya. Ini wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Ini masih samar maknanya kalau seperti ini. Bagaimana tidak samar coba? Artinya kan begini ya. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, maka kawinilah. Nah, sebelum ada yang kuning ini ya, yang kuning bila mana, ya, yang kuning bila mana kamu mengawininya. Ini kan makna teks, makna kontekstualnya. Nah, maka kawinilah wanita-wanita lain. Jadi sedang menjelaskan tentang jika tidak dapat berlaku adil, kemudian di sini maka kawinilah, kan kurang begitu sinkron ya. Maka ahli-ahli tafsir itu dengan menambahkan makna segini, maksudnya bila mana kamu mengawininya, maka di sini ditambahkan lau tazawwajtumuhunna. Tapi di sini tidak boleh dibaca di dalam Al-Qur'annya ya. Tidak ada di dalam ayat Al-Qur'annya. Jadi hanya makna yang samar ini kemudian dari yang mutasyabihat ini kemudian ditafsirkan oleh para ahli tafsir. Ada lagi lafadz murakkab terlalu ringkas ya. Laisa kamitslihi syai'un. Nah, tidak ada sesuatu apapun yang seperti yang sepertinya. Kenapa ada kalimat double ini? Yang seperti yang sepertinya. Laisa tidak ada. Ka itu dalam bahasa Arab maknanya seperti. Mithlun juga seperti. Jadi kalau seperti ini kan seperti-sepertinya kan begitu kan. Nah, maka ini jangan-jangan seperti-sepertinya Allah. Nah, ini bahaya ini ya. Maka di sini kita diringkas ya bahwa tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan dia. Jadi hanya kamitsli itu meskipun tumpuk-tumpuk makna misalnya itu dijadikan satu. Laisa kamitslihi syai'un. Ditafsiri menjadi satu gitu ya. Lafadz murakkab susunannya kurang tertib. Ya, ini Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Ya. Kalau kita lihat artinya, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-hambanya Alkitab Al-Qur'an. Nah, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab ya. Allah telah menurunkan kepada hambanya kitab. Sebenarnya kitab ini masih ada kaitannya dengan kalimat qayyiman. Akan tetapi qayyiman itu diletakkan setelah ayat pertama. Ini ada jeda ya, setelah kitab dijeda walam yaj'allahu iwaja. Maka ini kalau orang yang tidak teliti ini akan terpengaruh oleh makna, akan beda maknanya. Nah, harusnya kan maknanya kan begini. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba qayyima. Ya. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba qayyiman. Ya. Jadi makna kontekstualnya begini, tapi kita tidak boleh membaca seperti yang ayat di bawah ini, tidak boleh ya. Karena sudah diijtihadkan oleh para sahabat pada waktu itu bahwa runtutan ayatnya itu memungkinkan Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Nah, ini lafadz murakkab susunannya kurang tertib ya. Meskipun kurang tertib karena ada ahli tafsir, maka tetap kita membacanya di ayat yang di atas ini, tidak boleh yang di bawah. Kesamaran pada makna ayat ya. Yadullahi fawqa aydihim. Ini kalau tekstual itu maknanya tangan Allah di atas tangan mereka. Oh, ini kalau dimaknai tangan ini bahaya. Orang-orang yang ahli tekstual itu nanti memaknai bahwa Allah itu ternyata punya tangan. Itu ternyata tidak. Maka maksud tangan di sini itu adalah yaitu dimaknai kekuasaan. Artinya kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka semua. Nah, ini samar kan? Yaitu itu samar. Yaitu itu mutasyabihat. Maka perlu dimuhkamkan, perlu dijelaskan dengan adanya tafsir, yaitu bahwa yadun bukan bermakna tangan, tapi kekuasaan. Kesamaran pada lafaz dan makna ya. Nah, ini contoh-contoh ya. Intinya banyak
ayat-ayat Al-Quran yang mengandung nilai-nilai mutasyabihat, mengandung nilai-nilai kesamaran, sehingga dalam hal ini para mufassir berperan untuk menjelaskan secara detail terhadap ayat-ayat mutasyabihat tersebut. Ya. Macam-macam ayat mutasyabihat. Nah, semua orang tidak bisa mengetahui makna ayat yang gaib. Ya, tidak semua orang kan bisa mengetahui makna yang gaib tadi itu. Semua orang bisa mengetahui makna Al-Quran melalui pengkajian dan penelitian. Pengen tahu, harus melakukan penelitian. Atau ada lagi nih, dapat diketahui oleh para ulama tertentu, tapi ulama lain belum tentu mengetahuinya. Jadi, wama ya'lamu ta'wilahu illallah wa rasikhun. Jadi, ada beberapa ayat yang bisa diketahui oleh Allah saja dan orang-orang tertentu saja. Jadi, bagaimana kita sebagai orang yang awam misalkan ya? Ya sudah, kita manut saja, kita ikut saja kepada orang-orang yang ahli tafsir itu ya. Nah, kenapa ada ayat mutasyabihat? Hikmahnya gini. Jika semua ayat muhkamat, artinya jelas semua, maka sirnalah ujian keimanan dan amal. Jadi, maka manusia tidak ada perlombaan untuk menjadi yang terbaik dalam mengkaji ilmu. Ya sudah jelas semuanya, sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Maka tidak ada penelitian terhadap ayat-ayat Al-Quran. Meskipun Al-Quran sudah benar ayatnya, tapi kita kan sebagai umat Islam ingin meneliti sejauh mana ya sejauh mana ilmu Allah ya yang ada di dunia ini ya, sejauh mana ilmu Allah yang ada di dunia ini. Jika semua ayat mutasyabihat, maka lenyaplah kedudukannya sebagai penjelas. Jadi, kalau semua ayat dari juz 1 sampai juz 30 itu samar semua, perlu pentafsiran semua, ya nanti fungsi Al-Quran sebagai penjelas, lil bayyin, itu sirna, hancur, tidak ada. Ya, maka dalam 30 juz itu, ada yang muhkam dan ada yang mutasyabihat. Terhindar dari taklid dan meningkatkan kekhusyuan dalam membaca Al-Quran. Jadi, dengan adanya ayat yang mutasyabihat, itu orang membaca Al-Quran itu penuh dengan kekhusyuan, mendalami maknanya ya, sejauh mungkin. Itulah manfaatnya. Oke, begitu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.